94,8 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun Anda berada, hadir kembali saya Yudi Prama Agustino di Ngobrol Pagi Situasi Terkini Nagari Minang Ngopi Steng edisi Rabu 27 September 2023 dengan topik Kampung Pengawasan Partisipatif. Dan saat ini untuk membahas topik ini lebih jauh ke depan, kita sudah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi Bapak Ruzi Haryadi. Kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yudi. Ya, sehat Pak Ruzi pagi ini. Alhamdulillah sehat. Pak ya. Sudah beraktivitas di kantor ya Pak ya. Ya Pak, kita mengangkat topik pagi ini Kampung Pengawasan Partisipatif nih Pak. Ini untuk Kota Bukit Tinggi sendiri, bagaimana Bawaslu apakah sudah disikapi dan daerah mana yang dijadikan Kampung Pengawasan Partisipatif? Silakan Pak Ruzi. Ya, untuk pemilu tahun 2024 saat ini di masa tahapan ya, kita Bawaslu Kota Bukit Tinggi mempunyai program mencanangkan Kampung Pengawasan Partisipatif. Dan ini sebenarnya programnya secara nasional ini, nasional dan Sumatera Barat juga daerah lain juga melakukan. Untuk Kota Bukit Tinggi kita sudah mendeklarasikan di dua daerah Kampung Pengawasan, pertama di Kelurahan Garege untuk Kecamatan Malinging Kota Selayan beberapa bulan yang lalu. Kemudian kemarin bertepatan dengan tanggal 26 September 2023 kita deklarasikan Kampung Pengawasan di Kecamatan ABTB dengan tempatnya di Kelurahan Aur Kuning. Jadi Kampung Pengawasan Partisipatif ini bertujuan untuk menekankan kepada masyarakat khususnya di Bukit Tinggi agar kita bersama-sama masyarakat setempat pertama tentu bersama Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dengan mengambil satu lokasi, satu kampung atau satu kelurahan kalau di kota, kita ingin menjadikan kelurahan yang kita jadikan tempat deklarasi ini sebagai motor penggerak, sebagai role model untuk pengawasan partisipatif di wilayah kecamatan masing-masing. Di ABTB kemarin di Aur Kuning kita ambil tempatnya karena Aur Kuning kita nilai sebagai lokasi yang strategis di kecamatan ABTB. Lokasinya di tengah di antara kelurahan yang lain di sisi barat itu ada Birugo, ada Belakambalo, ada Sapiran, di sisi timur ada Pekanabua, Triantang, dan Caki posisinya di tengah, kemudian letaknya juga di pinggir jalan raya, di pusat keramaian juga. Kemudian wilayahnya juga penduduknya paling padat di Kecamatan ABTB dengan jumlah pemilih paling banyak, jumlah TPS paling banyak, juga menjadi pusat pemerintahan di Kecamatan ABTB. Kantor camatnya berada di Kelurahan Aur Kuning Kemudian pusat-pusat yang lain untuk kita pengawas pemilu, Panwascam kita juga berada di Aur Kuning. Kemudian PPK Panitia Pemilihan Kecamatan yang otomatis juga berada di Kelurahan Aur Kuning karena berada di kecamatan. Nah, jadi kita harapkan nanti Aur Kuning jadi motor penggerak bagaimana pemilu di 2024 ini di wilayah Kecamatan ABTB itu bisa menjadi berjalan dengan baik berjalan dengan baik dengan deklarasi Kampung Pengawasan sama masyarakat Aur Kuning. Kita harapkan sama-sama dengan Bawaslu ikut mengawasi jalannya tahapan pemilu. Kita tekan agar tidak banyak terjadi pelanggaran di wilayah setempat, tidak banyak terjadi manipolitik, tidak banyak terjadi konflik-konflik di antara peserta pemilu misalnya, atau banyak terjadi pelanggaran seperti deklarasi hate speech, ujaran kebencian, Pak ya. Hoax
kemudian yang lain-lain, politisasi SARA dan sebagainya. Itu kita cegah dengan masyarakat bersama-sama sudah sepakat, sudah saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk mensesuaikan pemilu, kemudian menjaga agar tidak terjadi pelanggaran di wilayah setempat. Nah, kita harapkan nanti itu menular ke wilayah yang lain. Nanti ditiru oleh wilayah yang lain, di kelurahan-kelurahan yang lain, dan juga nanti di kecamatan yang lain. Rencananya di awal Oktober nanti juga akan kita deklarasikan kampung pengawasan di Kecamatan Bukit Panjang. Juga sudah lengkap nanti di 3 kecamatan, satu wilayah kita ambil, satu kelurahan kita ambil sebagai motor penggeraknya. Kita rencanakan untuk di Bukit Panjang nanti di Kelurahan Benteng Pasar Atas yang akan kita deklarasikan di Pelataran Jam Gadang. Nanti dari 3 tempat ini, dari Garege, dari Aur Kuning, dari Benteng Pasar Atas, ini sebagai motor penggerak nanti akan menularkan di kelurahan-kelurahan yang lain. Kita sama-sama menjaga agar pemilu ini berjalan dengan sukses, tidak banyak pelanggaran, segala satunya berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan kita tumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa pemilu ini adalah kepentingan kita bersama. Kita berkepentingan untuk mensukseskan pemilu agar pemilu berjalan dengan baik, lancar, aman, tidak ada pelanggaran, sehingga hasil pemilu ini bisa kita terima bersama-sama, punya legitimasi baik caleg yang terpilih atau calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, ataupun nanti juga kepala daerah pemilu pilkada yang akan datang, semuanya bisa kita terima karena berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, tidak banyak pelanggaran, juga berjalan dengan aman gitu. Demikian. Ya Pak, berarti nanti di setiap kecamatan ada satu kampung pengawasan partisipatif ya Pak ya. Dan yang telah dibentuk nih Pak di Garege dan di ABTB Pak ya, di Aur Kuning. Ini kita membentuknya apa, dibentuk satu tim atau ini dari pihak mana saja Pak yang di dalamnya gitu Pak? Ini kita akan deklarasikan bersama stakeholder stakeholder kita dengan unsur pemerintahan setempat. Jadi ada di tiap kecamatan ada camat kemarin memadai juga oleh pemerintah kota, dari unsur kecamatan, dari unsur kelurahan, dari unsur ada Babin Babin Kaptimas, Babinsa, kemudian dari unsur Polsek kemarin juga ada, kemudian seluruh RT RW, seluruh jajaran penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panwascam, Panwas kelurahan, seluruhnya kita mendeklarasikan, dan kemarin juga kita membacakan deklarasinya bersama-sama untuk mensukseskan pemilu 2024 dan menjaga dan mengawal pemilu ini agar berjalan dengan baik, lancar dan berintegritas, tidak ada pelanggaran. Tentunya semua stakeholder sudah bersepakat kita saling menjaga dan mengawal pemilu ini dengan secara bersama-sama tidak hanya Bawaslu tapi seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah masing-masing gitu. Nah, kalau memang ada nih Pak di kampung pengawasan partisipatif ini ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik Pak, ini seperti apa Bawaslu menyikapinya, dan itu pelaporannya seperti apa mungkin dari masyarakat sendiri Pak? Untuk prosedur pelaporan dugaan pelanggaran apa saja dugaan pelanggaran ini kan banyak nih, ada dugaan pelanggaran kalau di Bawaslu itu ada dugaan pelanggaran administrasi terkait ada prosedur pelaksanaan tahapan itu, kemudian mungkin ada dugaan pidana pemilu, ada dugaan pelanggaran kode etik dan sebagainya. Silakan dilaporkan ke Bawaslu Kota Bukit Tinggi yang berkantor di belakang balok, atau ke Panwas kecamatan, kantor Panwascam masing-masing Kalau di MKS itu ada di dekat kantor Lurah Bule, kalau di Bukit Panjang ada di dekat kantor Lurah Tarodipo, kalau di BTB ada di Tabek Gadang dekat kantor Lurah Aur Kuning. Silakan dilaporkan ke kantor Panwascam masing-masing, bisa melalui datang langsung ke kantor untuk melapor, untuk mengisi form laporan, atau bisa juga nanti melalui situs web Bawaslu ada, kita punya aplikasi Sigap Lapor namanya, untuk melapor secara online kalau kita punya HP bisa mengakses situs web Bawaslu, nanti di isi laporannya di Sigap Lapor tadi aplikasi.
Tapi kalau ada kendala di aplikasi atau melalui sikap lapor, nanti bisa datang langsung ke kantor, karena di kantor kan tidak terlalu jauh yang ke wilayah Kota Bukit Tinggi. Kemudian juga bisa nanti bisa juga disampaikan melalui saluran resmi ya, informasi-informasi awal melalui saluran-saluran resmi, website Bawaslu, email Bawaslu juga bisa, atau media sosial Bawaslu yang resmi yang diterbitkan oleh Bawaslu Bukit Tinggi. Bisa juga dilaporkan di sana dalam bentuk informasi awal. Nanti informasi awal kita telusuri, kita tindak lanjuti dengan penelusuran ke lapangan gitu. Ya Pak, ini pelaporan secara digital ini cukup menarik ya Pak ya, secara online nih sikap lapor. Ini bagaimana mekanismenya Pak? Apakah masyarakat harus menginstal sesuatu aplikasi dan bagaimana pengisiannya secara detail mungkin Pak bisa disampaikan pendengar kita gitu Pak? Ya, untuk sikap lapor memang ada aplikasinya di Google Play bisa App Store, Play Store itu Pak ya. Nanti ada aplikasi sikap lapor namanya dari yang dibuat oleh Bawaslu RI. Nanti di situ dibuka aplikasinya, kemudian di situ diminta untuk membuat akun ya. Artinya pelapor ini kan tentu ada identitasnya Pak ya. Nama dan sebagainya. Diisi nanti identitasnya itu buat akun. Nanti di sana disampaikan, diisi formnya mirip dengan form laporan kalau kita datang ke kantor. Kita mengisi form laporan hampir sama dengan form laporan itu diisi di situ data-datanya, dugaan pelanggarannya siapa kan, peristiwanya apa, siapa yang dilaporkan dan sebagainya. Diisi di situ nanti admin kita nanti di kantor akan membaca itu, kemudian nanti ditindaklanjuti. Nanti tetap yang bersangkutan nanti juga akan diundang ke kantor untuk dilakukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut. Tapi informasi awalnya sudah disampaikan melalui aplikasi tadi sikap lapor. Untuk identitas pelapor sendiri apakah di situ dilindungi, dirahasiakan atau bagaimana Pak sistemnya Pak? Nah, untuk laporan ada dua pilihan bagi pelapor yang ingin identitasnya dirahasiakan, itu akan kita rahasiakan. Jadi tidak akan kita sampaikan ke publik sampai dengan pengumuman status laporan pun akan kita tutup kan. Dan hanya saja untuk pidana, ini kan ada pengacuan juga untuk pidana. Kalau laporannya berkaitan dengan pidana pemilu, itu akan berproses kan, berproses di Sentra Gakumdu. Kalau sampai ke pengadilan, barangkali kita tidak bisa menutup lagi kalau sudah sampai di pengadilan. Karena pengadilan itu kan terbuka kan. Pak, terbuka tidak tertutup otomatis. Nanti misalnya kalau hakim meminta yang bersangkutan hadir, sebagai pelapor tentu hadir di pengadilan. Tentu yang hadir di pengadilan tentu bisa mengetahui siapa pelapornya. Itu khusus yang pidana ya. Tetapi sampai prosesnya di Bawaslu, sampai Gakumdu, sampai kita melimpahkan kasusnya ke penyidik, itu bisa kita rahasiakan selama proses berlangsung ya Pak ya. Ya Pak, mungkin masyarakat kan belum mengetahui juga secara umum ya Pak ya terkait aplikasi sigap lapor ini. Ini perlu disosialisasikan lagi nggak Pak kepada masyarakat kita jelang pelaksanaan pemilu 2024 itu Pak? Ya, ini penting juga, memang akan kita sosialisasikan terus menerus. Ini karena sigap lapor ini memang sengaja dibuat oleh Bawaslu RI untuk membantu mempermudah masyarakat untuk melapor ya. Apalagi khususnya daerah-daerah yang jauh ya, kalau Bukit Tinggi masih dekat, tapi daerah yang wilayahnya jauh tentu tidak bisa langsung datang ke kantor pengawas. Tentu dengan aplikasi sudah bisa melapor kan. Nanti di setiap sosialisasi akan terus kita sampaikan. Kita akan ada terus program sosialisasi ya di setiap tahapan itu. Sosialisasi tentang pengawasan pemilu, pengawasan partisipatif dan sebagainya. Maka sikap lapor ini menjadi bahan yang akan kita sosialisasikan juga agar masyarakat mudah untuk melapor ke Bawaslu. Iya Pak. Hingga tahapan sekarang Pak, jelang penetapan DCT Pak, Bapak melihat untuk katakanlah terciptanya potensi-potensi kecurangan, Bapak lihat sejauh ini bagaimana Pak informasi di lapangan Pak? Ya, tahapan hari ini karena masih pencalonan ya, masih pencalonan, potensi kecurangan atau pelanggaran ini kan belum sebesar ini ya, belum sebesar nanti di masa kampanye ya. Iya Pak. Nah, jadi yang potensi sekarang yang ada ini kan
kemarin pas pencalonan pemalsuan dokumen sudah kita lewati, tidak kita temukan ya pemalsuan dokumen. Kemudian di penuntasan data pemilih kemarin yang kita lakukan juga kawal hak pilih. Selama ini masih berjalan dengan sesuai jalur ya, sesuai aturan. Tidak ada temuan yang kita temukan di lapangan kecuali pas pelaksanaan coklit itu sudah kita berikan saran perbaikan ya oleh jajaran kita ke jajaran KPU, baik Pantarli, PPS, ada juga KPU, PPK dan KPU Kota itu sudah ditindaklanjuti. Tentu nanti potensinya nanti di kampanye kecurangan ada potensi pelanggaran money politik dan sebagainya, kampanye di tempat-tempat terlarang dan sebagainya. Kemudian nanti tentu di hari H nanti pemungutan suara, nanti penggunaan hak pilih orang lain, barangkali itu titik kecurangan yang perlu diwaspadai, dan juga nanti kecurangan dalam penghitungan dan rekap. Nah, itu yang sangat besar nanti potensinya yang perlu kita kawal bersama. Bawaslu nanti akan mengawasi itu. Tentu masyarakat dibutuhkan juga untuk sama-sama mengawasi agar tidak ada kecurangan. Kecurangan itu bisa dicegah sedini mungkin gitu. Iya Pak. Bapak lihat sendiri Pak dari Bawaslu Pak, apakah KPU sudah menerapkan segala aturan dalam hal tahapan pemilu secara keseluruhan gitu Pak? Ya. Untuk sementara masih on the track ya KPU ya untuk sementara ini, karena setiap pengawasan melekat yang kita lakukan, setiap pengawasan di kantor KPU tentang tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, kita berikan saran perbaikan. Ini keliru misalnya, itu langsung ditindaklanjuti oleh KPU misalnya. KPU kemudian selama ini sampai hari ini belum ada temuan yang kita register. Tetapi ini sejak kemarin sampai beberapa hari ke depan barangkali akan ada laporan-laporan ya, ada persoalan terkait dengan bacalek ya, jelang pencermatan DCT ini yang sedang kita tangani, tetapi belum bisa kita kita bisa ekspos secara detail, masih menunggu hasilnya nanti. Iya Pak Rusdi, dilihat dari pengalaman di pemilu maupun pilkada sebelumnya Pak, maupun legislatif, potensi-potensi kecurangan, apakah Bukit Tinggi ini masuk daerah yang dengan potensi kecurangan tinggi, sedang atau rendah, dan untuk peluang nanti apa Pak lihat ada potensi-potensi yang seperti itu lagi Pak? Ya, kalau di pemilu-pemilu sebelumnya untuk Bukit Tinggi masih di tengah-tengah sebenarnya, tidak dalam kategori kerawanannya tinggi kan dibandingkan daerah lain. Tetapi pernah di pemilu yang lalu untuk Sumbar ya, Sumbar itu masuk sebenarnya kerawanan 3 di Indonesia ya, di pemilu yang lalu 2019 kalau tidak salah. Tetapi untuk indeks kerawanan pemilu yang dilaunching oleh Bawaslu tahun 2023 ini, Sumbar tidak lagi masuk yang tertinggi, yang masuk kategori tinggi ya, juga besar seperti yang dulu. Dan Bukit Tinggi, khusus Bukit Tinggi kita masih di tengah-tengah lah, tidak terlalu rawan. Tapi juga tidak terlalu aman kan, karena dinamika kita walaupun kota kecil, dinamika kita cukup tinggi kan. Tinggi, apa yang terjadi di kota Bukit Tinggi ini langsung bisa viral sampai di tingkat nasional kan. Kemudian mungkin karena pendidikan politik kita tergolong tinggi di masyarakat Bukit Tinggi, karena kita perkotaan ya, kesadaran politik tinggi, masyarakat dinamikanya tinggi, masyarakat juga sadar untuk melapor ke Bawaslu. Kemudian ada persoalan-persoalan tentang pemilu langsung direspon. Kemudian juga banyak yang aktif ya, sebagai ada pemantau juga, ada LSM juga yang mengawasi, sehingga ada persoalan-persoalan direspon dan bahkan dilaporkan ke Bawaslu, dan itu dinamikanya tinggi. Cukup juga ada kerawanan tetap ada, dan karena kita jalur ini juga
Tinggi ini jalur perlintasan, juga berbatasan dengan wilayah tetangga ya. Iya, Pak. Di Agam, ada di daerah Gadut, ada Ampengke, ada Benompu. Ada kerawanan juga dari sisi data pemilih misalnya. Iya. Karena data pemilih di perbatasan itu penduduk yang sebenarnya bukan penduduk Bukit Tinggi, misalnya nanti akan memilih di Bukit Tinggi. Iya, Pak. Itu potensi rawan yang perlu kita waspadai. Iya. Dan itu sudah menjadi peta kita kan, di pengawas kelurahan sudah kita sampaikan. Ini peta kerawanan nanti harus dicermati dengan teliti nanti dalam pengawasannya. Kemudian juga ada masyarakat yang tinggalnya di Agam, tapi KTP-nya Bukit Tinggi misalnya kan. Itu kan bagian dari yang harus kita cermati. Iya. Ya Pak, dari kampung pengawasan partisipatif yang di Gerege itulah cukup lama juga terbentuk ya Pak ya. Sejauh ini bagaimana evaluasi dari Bawaslu sendiri terkait agenda ataupun kegiatan yang dilaksanakan itu Pak? Ya, untuk pengawasan kampung pengawasan partisipatif ini kita gerakan melalui panwascam masing-masing ya nanti untuk memotori menggerakkan di setiap kecamatan itu. Jadi MKS nanti panwascam MKS kelurahan Gerege yang sudah kita canangkan nanti diberikan fokus pengawasan, kemudian koordinasi yang intens dengan pemerintah kecamatan setempat dan juga pihak kelurahan ya. Selama ini dalam beberapa bulan terakhir setelah dicanangkan kita masih sifatnya koordinasi dan dugaan pelanggaran belum kita temukan ya, karena tahapannya juga masih belum tahapan rawan ini. Dan kita masih bergerak melakukan kawal hak pilih di setiap kecamatan itu. Kan panwascam MKS kita lihat sudah sering melakukan patroli ya, mengunjungi masyarakat, mengunjungi rumah, memastikan hak pilihnya ada, masuk dalam DPT dan sebagainya. Kemudian yang belum terdaftar dalam DPT untuk segera ditindaklanjuti. Kemudian yang pindah memilih misalnya ini juga ditindaklanjuti ya dengan form pindah memilih ya, form A5. Dan ini terus kita gerakan nanti di ABTB yang baru dideklarasikan kemarin, juga nanti akan tetap lakukan koordinasi semua stakeholder yang ada di kecamatan masing-masing untuk mengawal pemilu ini berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran. Intinya kita mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi, tidak terjadi pelanggaran. Kalau ada dugaan pelanggaran segera dilaporkan ke pengawas setempat, ke Bawaslu Kota, nanti segera ditindaklanjuti agar pemilu ini tahapannya berjalan dengan benar ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian segala potensi yang mungkin saja terjadi pelanggaran itu kita coba cegah sedini mungkin. Tidak sampai terjadi. Kita harapkan kan pelanggaran itu tidak terjadi. Kalaupun ada potensinya kita cut, kita pintih sebelum nanti agar tidak betul-betul terjadi gitu kan. Sehingga akhirnya di akhir nanti memang pemilu berjalan dengan lancar ya, tanpa banyak pelanggaran. Ya Pak, terkait sudah ada 2 kampung pengawasan partisipatif ya. Ini agar sampai ke kelurahan lain, bagaimana peran dari kampung pengawasan partisipatif yang telah ditunjuk ini agar nanti mungkin terjadi keseragaman dalam hal pengawasan pemilu sendiri Pak? Ya, satu kelurahan yang kita tunjuk untuk jadi kampung pengawasan partisipatif. Nanti kan kita harapkan menjadi motor penggerak nanti menularkan ke kelurahan yang lain. Pak. Di deklarasi seluruh pengawas kita, yang seluruh pengawas kelurahan di setiap kecamatan itu kita undang kemarin untuk deklarasi. Kemudian masing-masing pengawas itu nanti akan memotori untuk kerjasama dengan stakeholder setempat ya di kelurahan masing-masing, Pak Lurah, Bu Lurah misalnya, kemudian stakeholder yang lain dari Babin Kamtipmas, Babinsa, kemudian dari untuk kecamatan bagian pihak Ramil ya, RT RW, kita
nanti kita lakukan koordinasi ya, masing-masing daerah itu melakukan koordinasi. Walaupun satu kelurahan yang dicanangkan, yang dideklarasikan, tapi seluruhnya bergerak melakukan koordinasi bagaimana pemilu ini bisa dikawal bersama, diawasi bersama. Dengan seluruh stakeholder terkait. Kita bersepakat bahwa pemilu ini tidak boleh banyak pelanggaran di dalam pemilu yang akan datang ini. Sehingga semuanya bergerak kan, semuanya ikut berpartisipasi untuk mengawasi. Inilah yang disebut dengan pengawasan partisipatif. Jadi seluruh masyarakat, stakeholdernya, termasuk masyarakatnya sendiri, termasuk peserta pemilunya juga kita koordinasikan agar sama-sama menjaga, agar menahan diri untuk melakukan pelanggaran. Gitu. Berarti ini harapan Bawaslu kepada masyarakat untuk menyukseskan pemilu 2024 terkait pengawasan ini harus maksimal ya Pak ya? Ya betul. Maksimalkan. Tentu harapan kita kan karena pemilu ini kepentingan kita bersama ya, bukan hanya kepentingan Bawaslu, bukan hanya kepentingan jangan kira pemilu saja Pak ya. Kita bersama. Kalau pemilu ini berjalan dengan baik, lancar, aman juga, kemudian tidak banyak pelanggaran, tidak ada kecurangan, tentu semuanya menerima kan, Tetapi kalau banyak kecurangan di dalamnya, banyak pelanggaran, itu akan terjadi konflik kan, ada ketidaksenangan, kekecewaan di situ, tidak terima kan, kemudian protes-protes, melakukan demo misalnya, atau melakukan anarki ya sana sini. Nah itu tuh ini kan merugikan kita bersama. Betul Pak. Tapi kalau pemilu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan, lancar, semuanya menerima, pemilunya damai, pemilu baru sana tercipta kan, otomatis hasilnya kita bisa terima bersama dan kita bisa menjalani. Setelah pemilu nanti kita kehidupan masyarakat kita bisa berjalan dengan normal lagi tanpa ada konflik dan sebagainya. Ya Pak Ruzi, terima kasih Pak sudah berbagi bersama RRI Bukit Tinggi di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi, Bapak Ruzi Haryadi, yang telah menyampaikan bahwa nanti di setiap kecamatan di Kota Bukit Tinggi ditunjuk satu kampung pengawasan partisipatif, di mana pada bulan Januari lalu telah dibentuk di Kelurahan Garege untuk Kecamatan Mandiangin Kota Selayar, dan di Kelurahan Aur Kuning untuk Kecamatan ABTB pada 26 September 2023 kemarin telah dibentuk juga, dan nanti di awal Oktober direncanakan untuk Kecamatan Guguk Panjang akan dibentuk di Kelurahan Benteng Pasar Atas, di mana deklarasinya tadi berdasarkan informasi yang kita terima akan dilaksanakan di Jam Gadang. Dan dalam hal pengawasan di kampung pengawasan partisipatif ini, Bawaslu sangat menginginkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang diduga nanti bisa terjadi jelang pelaksanaan pemilu 2024 di 14 Februari mendatang, itu untuk pemilihan pilpres dan juga legislatif. Dalam hal ini Bawaslu mengingatkan masyarakat untuk proaktif menyampaikan segala bentuk pelanggaran sehingga nantinya bisa diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun khusus untuk pidana ini juga akan nanti berlangsung lama karena juga akan melibatkan sentra Gakumdu, dan juga ini berpotensi akan mengikuti persidangan di pengadilan. Dan Bawaslu juga berharap untuk Kota Bukit Tinggi sendiri semoga tidak ada pelanggaran yang terjadi sehingga pelaksanaan pemilu 2024 mendatang berjalan dengan aman dan lancar. Ya pendengar, di penghujung ngobrol pagi situasi terkini Negari Minang, Ngopi Steng edisi Rabu 27 September 2023 terkait kampung pengawasan partisipatif, kita telah membahasnya sangat panjang dan lebar sekali tadi bersama Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi Bapak Ruzi Haryadi. Mungkin kita mengingatkan kembali kepada masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang perlu diawasi, itu bisa juga dilaporkan secara online melalui aplikasi Sigap Lapor. Mungkin masyarakat yang belum mengetahui bisa dicek di App Store maupun Play Store pada HP Android Anda, bisa diinstal. Dan bagi Anda yang menemukan pelanggaran-pelanggaran di depan mata terkait proses pelaksanaan pemilu 2024 ini yang saat ini masih dalam tahapan jelang penetapan daftar calon tetap DCT, maksudnya yang akan kita pilih nanti di pemilu 2024 di 14 Februari, terkait juga hal-hal lain bisa juga dilaporkan setiap saat, baik bisa mendatangi langsung kantor Bawaslu Kota Bukit Tinggi di belakang Balok, termasuk juga kantor Panwascam yang ada di setiap kecamatan. Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kita gali tadi, situasi Kota Bukit Tinggi masih dalam
aman dan kondusif, apalagi menjelang beberapa bulan mendatang. Di bulan November itu akan diperkirakan sudah cukup tinggi juga animo masyarakat, terutama bagi berbagai calon yang akan melaksanakan kampanye. Ini mungkin perlu lagi kita sebagai masyarakat melihat, memantau ataupun mengawasi kegiatan tersebut, sehingga bisa juga dilaporkan apabila ditemukan pelanggaran, sehingga potensi kampanye di Kota Bukit Tinggi mungkin juga terkait politik uang bisa juga diawasi, karena ini potensinya sangat tinggi sekali jelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang. Dan pendengar, dengan demikian saya Yudi Prama Agustino mengakhiri ngopi tank kita untuk hari ini. Terima kasih pada pendengar kita yang telah mendengarkan siaran ini. Kita kembali ke rekan Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.